Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik, perkenalkan nama saya Niswatun Nuruniah. Saya dari KKN IKDR Posko 77 IAIN Kudus tahun 2020. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi membandingkan bilangan pecahan untuk kelas 7. Meskipun pembelajaran pada saat ini masih dilaksanakan melalui daring atau online, tapi kita harus tetap semangat ya untuk belajar, dan kita harus selalu berdoa agar pandemi COVID-19 ini cepat berakhir. Nah, untuk pembahasan materi membandingkan bilangan pecahan, yang perlu kita bahas yang pertama adalah pengertian bilangan pecahan. Jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian bilangan pecahan agar mengingatkan kalian mengenai bilangan pecahan. Dan materi yang kedua adalah jenis perbandingan bilangan pecahan. Dan yang ketiga adalah cara membandingkan bilangan pecahan. Nah, tahukah kalian bagaimana cara membandingkan bilangan pecahan? Untuk mengetahuinya, mari kita belajar bersama-sama ya mengenai cara membandingkannya. Apa sih bilangan pecahan itu? Nah, bilangan pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A dan B adalah bilangan bulat, dan B itu tidak sama dengan 0, dan B bukan faktor dari A. Kenapa B tidak boleh sama dengan 0? Karena apabila sama dengan 0, nanti hasilnya bukan bilangan pecahan. Misalkan nilai A-nya adalah 1 per 0, maka nanti hasilnya tak hingga. Jadi bukan bilangan pecahan. Maka dari itu, B itu tidak boleh sama dengan 0. Pada pembahasan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa bilangan pecahan itu dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A itu disebut sebagai pembilang dan B disebut sebagai penyebut. Misalkan 2 per 5 dibandingkan dengan 3 per 7. Bilangan pecahan manakah yang lebih kecil dan bilangan pecahan manakah yang lebih besar? Nah, untuk menyelesaikannya kita harus menentukan terlebih dahulu itu bilangan pecahan yang sejenis atau tidak sejenis. Nah, kemudian kita baru bisa menyelesaikan dengan cara membandingkannya. Dalam membandingkan bilangan pecahan, kita dapat menggunakan tanda. Tanda apa saja yang dapat digunakan? Yang pertama adalah lebih besar, yang kedua adalah lebih kecil, dan yang ketiga adalah sama dengan. Kita dapat menggunakan salah satu tanda tersebut, tergantung pada bilangan pecahannya berapa. Pembahasan yang selanjutnya adalah jenis perbandingan bilangan pecahan. Nah, ada dua jenis perbandingan bilangan pecahan. Yang pertama adalah membandingkan dua bilangan pecahan yang sejenis,
Dan yang kedua adalah membandingkan dua bilangan pecahan yang tidak sejenis. Apa sih perbedaannya yang sejenis dan tidak sejenis? Untuk mengetahuinya, simak video berikut ini. Nah, yang pertama adalah membandingkan dua bilangan pecahan yang sejenis. Perhatikan model bilangan pecahan di bawah ini. Di situ terdapat dua gambar. Untuk gambar yang pertama, perhatikan. Di situ ada 5 kotak, di mana ada 3 kotak yang diarsir warna merah. Dan sedangkan untuk gambar yang kedua, itu sama, ada 5 kotak, di mana ada 2 kotak yang diarsir warna merah. Maka kita dapat menuliskan untuk gambar yang pertama, model bilangan pecahannya adalah 3/5, karena ada 3 kotak yang diarsir warna merah dari 5 kotak. Sedangkan untuk gambar yang kedua, kita dapat menuliskan model bilangan pecahannya adalah 2/5, karena ada 2 kotak yang diarsir warna merah. Apa sih yang dinamakan dua bilangan pecahannya sejenis? Dikatakan sejenis karena penyebutnya itu sama 5. Yang untuk gambar pertama penyebutnya 5, sedangkan untuk gambar yang kedua penyebutnya 5. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk membandingkan beberapa bilangan pecahan ataupun dua pecahan yang penyebutnya sama, itu kita cukup dengan membandingkan pembilangnya saja. Misalkan tadi contoh yang sebelumnya ya, itu kan 3/5 dan 2/5. Penyebutnya untuk gambar yang pertama adalah 3 dan gambar yang kedua adalah 2. Maka kita bandingkan, 3 itu lebih dari 2. Maka kita dapat menuliskannya 3/5 lebih dari 2/5. Untuk jenis yang kedua adalah membandingkan dua bilangan pecahan yang tidak sejenis. Perhatikan model bilangan pecahan di bawah ini. Kita lihat satu persatu ya. Untuk gambar yang pertama, di situ ada berapa kotak? Ada 6 kotak, di mana ada 3 kotak yang diarsir warna merah dari 6 kotak ya. Dan untuk gambar yang kedua adalah terdapat 5 kotak, di mana ada 2 kotak yang diarsir warna merah. Maka bagaimana model bilangan pecahannya? Nah, modelnya adalah untuk gambar yang pertama, itu adalah 3/6, karena ada 3 kotak yang diarsir warna merah dari 6 kotak. Dan untuk gambar yang kedua adalah 2/5, karena ada 2 kotak yang diarsir warna merah dari 5 kotak. Nah, apa sih yang dikatakan dengan bilangan pecahan yang tidak sejenis? Tidak sejenis itu karena itu penyebutnya tidak sama. Untuk gambar yang pertama penyebutnya adalah 6, dan untuk gambar yang kedua adalah 5. Nah, bagaimana cara menyamakannya dan sehingga kita dapat membandingkannya? Nah, untuk membandingkannya kita harus melalui cara-cara nanti yang akan saya bahas ya. Nah, berikut ini adalah cara membandingkan bilangan pecahan. Ada 3 cara, di situ dijelaskan ada 3 cara. Nah, untuk cara yang pertama, itu untuk penyebut yang sama, itu hanya membandingkan pembilangnya. Nah, ini dapat digunakan pada bilangan pecahan yang penyebutnya sama. Seperti tadi ya, yang penyebutnya yang sejenis.
Dan untuk yang kedua adalah untuk penyebut yang berbeda, kita dapat menyamakan penyebutnya terlebih dahulu, kemudian baru membandingkan pembilangnya. Nah, untuk cara yang ketiga adalah mengkalikan silang antara pembilang dan penyebut. Nah, yang pertama adalah contoh dari cara yang pertama tadi. Perhatikan gambar berikut. Untuk gambar pertama ya, itu ada sebuah lingkaran yang dibagi menjadi 4 bagian, di mana ada 2 bagian yang diarsir warna merah. Nah, untuk gambar yang kedua sama, sebuah lingkaran dibagi menjadi 4 bagian, di mana ada 3 bagian yang diarsir warna merah. Maka kita dapat menuliskan model bilangan pecahan untuk gambar yang pertama adalah 2/4, dan untuk gambar yang kedua adalah 3/4. Jadi penyelesaiannya adalah caranya kita hanya membandingkan pembilangnya saja. Maka pembilangnya tadi kan 2 dan 3. 2 itu kurang dari 3. Jadi 2/4 kurang dari 3/4. Nah, yang selanjutnya adalah contoh dari cara yang kedua. Perhatikan gambar 1 dan 2. Gambarnya hampir sama ya dengan contoh yang pertama. Yang pertama itu sama seperti tadi, ada sebuah lingkaran yang dibagi menjadi 4 bagian, di mana ada 2 bagian yang diarsir warna merah. Sedangkan untuk gambar yang kedua adalah ada sebuah lingkaran yang dibagi menjadi 8 bagian, di mana ada 3 bagian yang diarsir warna merah. Nah, bagaimana model bilangan pecahannya? Nah, untuk gambar yang pertama, kita dapat menuliskannya seperti tadi sama, yaitu 2/4, karena ada 2 bagian yang diarsir warna merah dari 4 bagian. Sedangkan untuk gambar yang kedua adalah 3/8, karena ada 3 bagian yang diarsir warna merah dari 8 bagian. Nah, bagaimana cara membandingkannya? 2/4 dibandingkan dengan 3/8, kita dapat mencari dengan menggunakan KPK. KPK dari 4 dan 8. KPK dari 4 dan 8 berapa? 8. Maka kita dapat menyelesaikannya adalah 2/4 kali 2 semuanya. Jadi 4/8 dibandingkan dengan 3/8 kali 1, yaitu 3/8 tetap. Maka 4/8 dibandingkan dengan 3/8. Kita bandingkan pembilangnya ya, 4 dan 3 itu ya, berarti 4 lebih dari 3. Jadi kita dapat simpulkan bahwa 2/4 itu lebih dari 3/8. Nah, untuk yang selanjutnya adalah contoh dari cara yang ketiga. Nah, perhatikan gambar di situ ya, gambarnya juga ada 2, gambarnya sama seperti contoh gambar yang sebelumnya. Untuk gambar yang pertama, itu ada berapa kotak? 1,
2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kotak, di mana ada 3 kotak yang diarsir warna merah. Dan untuk gambar yang kedua itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kotak. Dan ada 2 kotak yang diarsir warna merah. Nah, bagaimana model bilangan pecahannya? Nah, untuk gambar yang pertama, model bilangan pecahannya sama seperti tadi, yaitu 3/6. Karena ada 3 yang diarsir warna merah dari 6 kotak. Dan untuk gambar yang kedua adalah 2/5. Nah, untuk penyelesaiannya 3/6 dibandingkan dengan 2/5. Kita dapat mengkalikan silang, maka 3 kali 5 sama dengan 15 dibandingkan dengan 2 kali 6 sama dengan 12. Jadi 15 dibandingkan dengan 12. Dan 15 itu lebih dari 12. Maka 3/6 itu lebih dari 2/5. Nah, di sini juga disediakan beberapa latihan soal sebagai tambahan buat kalian ya dalam memahami materi membandingkan bilangan pecahan. Soalnya cukup mudah kok, dan soalnya berbentuk pilihan ganda. Sambil mengerjakan soal, silakan kalian membaca petunjuk pengisian kuisnya. Di situ sudah ada petunjuknya.